Ih, apaan itu ya? Mel teh menggoda banget loh. Oh, dari mangga. Ini bahannya yang buat ditoci itu ya? Ah, coba bikin aja. Sebenarnya musim mangga udah kelar, weh. Cuman aku masih punya mangga belah-belah aja begini. Terus bahannya kan kayak gula, coklat dan aduk-aduk begini deh. Aku mau bikin yang pedes, nyeblak aja. Udah menghaluskan bumbu seblaknya, lelehkan margarin, 2 pieces kenjel bakso gochujang, kita grill-grill aja begini dulu. Pokoknya kelihatan sampai kayak coklat begini, well. Lanjut kita tumis bumbu yang tadi, tambahan gula, garam, penyedap rasa. Tuang air secukupnya aja, masukin kerupuk mentah, mie, lalu aduk-aduk begini dulu. Bakso gochujang kita potong-potong begini dengan pisau yang bukan tajamnya yang atasnya itu, guys. Pakai 2 pieces lalu kita tuang-tuangkan di sini. Lanjut kenjel sosis mininya kita potong-potong begini juga. Nah, ini kita pakai 2 pieces juga ya. Aduk bener-bener sampai melt banget. Udah jadi deh. Ini namanya seblak siram, men. Tuang-tuangkan bakso gochujang yang udah di grill tadi dan siap santap, guys. Ini tuh kayak lumer creamy gitu, well. Masukin ke mulut mungil. Bikin ngumpul makin seru. Aduh, bakso grillnya itu loh, well. Kawin banget digabung sama seblak. Sampai gigitan terakhir terasa enaknya. Lanjut ke mangga karamel. Mangga kita iris-iris tengahnya begini aja. Lanjut tuangkan adonan gula tadi di atasnya. Peper-peperkan sampai merata. Lalu ditouch begini aja, well. Cowel begini tuh terasa creamy banget. Masukin ke mulut mungil. Enak banget, sumpah. Ternyata perpaduan itu mantap ya. Telur meledak, terlupakan, well. Oh, tentu tidak, well. Kali ini aku mau nerusin kemarin yang bakalan aku ledakin telurnya. Telur aku rebus 6 menit aja. Kali ini aku yakin pasti berhasil. Telur sekira setengah matang lalu angkat aja, ademkan. Nah, setelah udah adem kita ketrok-ketrok, kita pecahin aja begini. Lalu kopet-kopet telur kulitnya. Ini embul-embul baru, dalamnya masih mentah loh. Tuh kan, di dalamnya kuningnya tuh masih cair gitu. Langsung aku siapin microwave. Oh iya guys, aku mau transfer anakku dulu. Dia berangkat kuliah belum minta uang jajan. Tadi aku ke pasar. Aku transfer pakai aplikasi GoPay, well. Karena selalu gratis transferan 100 kali per bulan. Ke bank mana aja, well. Selalu ada harga murah juga buat token listrik, pulsa, paket, data. Pokoknya banyak banget deh di aplikasi GoPay. Kalian download aja, well. Lanjut telur aku tutup pakai gelas. Cara kayak dia tuh meledak loh pakai gelas. Masukin ke microwave dengan suhu 380 dan durasi 1 menit kurang. Aku yakin ini bakalan meledak. Aku udah baca di artikel-artikel cara ngeledakin telur. Tuh kan telurnya bengkak banget, guys. Gak usah banyak babi, bu, langsung dibelah aja. Nah, ini sebentar lagi meledak, guys, tuh, lihat dah. Tunggu deh pasti ntar meledak sebentar lagi. Begini lagi. Gue tuh udah enak aja, udah muak aja sama telur meledak ini. Entah kapan meledaknya ini telur. Bosen gua. Kemarin tuh jajar genjang ada yang terlewatkan, well. Wow, telurnya masukin ke mulut mungil tuh. Sedapnya. Yang terlewatkan adalah udang fermentasi dan jajar genjang yang disambelin, well. Ini tuh kepiting rajungan yang masih mentah terus difermentasi, terus disambelin gitu. Sama ngambil dagingnya tuh kayak dipencet begini dan dimasukin ke mulut mungil aja begini. Ini tuh jujur lebih enak daripada yang tadi. Nah, yang lebih gong lagi enaknya yang ini nih. Ini adalah daging sama telurnya yang ada di cangkangnya. Nah, sekarang udang yang udah difermentasi dimakan mentah-mentah begini, well. Tuh dia. Genjang tuh sayur bening. Nah, setelah udah dikupas itu jadi kayak gini tuh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Jujur ini sama banget rasanya kayak aku bikin yang waktu itu. Belum seru kalau kita ke Korea belum makan oyster, king crab yang begitu lezatnya, dengan harga yang benar-benar terjangkau banget, dengan rasa yang betah ngunyah di mulut, well. Di sini kita juga main raja-rajaan di istana dinasti Korea dengan oyster yang begitu melt di mulut, gurih rasanya. Ini beda loh, oysternya enak banget, sumpah. Aku ke Korea buat visanya melalui GoVisa, guys. Perjalanan Jakarta Korea sekitar 7 jaman gitulah ya. Pas banget terbangnya di malam hari, jadi suasananya tuh indah banget di atasnya tuh. Di dalam pesawat juga kita dikasih jatah makanan.
Nah pas nyampe di Korea pagi. Di sini pas banget musim autumn atau musim kering gitu. Jadi daun-daun pada rontok begini well. Nah terus cicipin makanan-makanan yang ada di sini. Kayak semacam gurita mentah ini namanya sanakji. Nah oyster ini bener-bener enak banget, creamy banget gitu. Apalagi samgyetang yang cemani ini guys. Makan ini langsung badan fresh, enak banget. Bener-bener buat kesehatan banget makanan Korea ini. Emang sih bentukannya nyemani banget tapi enak banget rasanya well. Dan dagingnya bener-bener empuk banget. Sampai tulangnya tuh bener-bener hitam banget masak. Nah habis itu kita belanja-belanja. Terus belanja anggur juga. Di Korea tuh anggur murah banget asli. Jadi 4 bungkus ini harganya 6.000 won. Kalau dirupiahin sekitar 70 ribuan rupiah gitu deh. Tapi penasaran rasanya enak apa kagak ini ya. Gak usah pakai cuci, langsung petik-petik aja masukin ke mulut mungil. Manis sih. Tapi murah banget 6.000 won loh. Rasa anggurnya nganggur banget. Tahu gak yang aku tumpah-tumpahin well? Oh si bumbu juga numpah-numpahin loh. Dia dibikin apa itu ya? Enak banget kayaknya. Jadi langsung bikin aja. Aku juga siapin gelas jumbo guys. Gelas jumbo aku gak ada yang gede lagi, cuma ini. Aku mau bikin es ngopi jelly ala Tasya Parasya. Langsung aku tuangkan bubuk Nutrijel kopinya. Dan ini coffee powdernya. Tambahkan gula, tambahkan air. Terus kita aduk-aduk dulu sampai merata. Lanjut taruh di atas kompor, lalu kongsrang-kangsrang hingga mendidih seperti ini aja well. Aroma kopinya tuh wangi banget loh guys. Tuangkan, diamkan, ademkan sampai mengesat. Nah setelah udah mengesat begini, ditunggingin begini tuh dia tuh nggak bisa jatuh, nemplok aja di gelas. Tuangkan susu kental manis dan tuangkan susu evaporasi. Lalu mencampur diaduk-aduk aja dan tuangkan ke Nutrijel kopinya well. Tambahkan lagi es batu. Ini semua sesuai ukuran ya guys. Lalu dicacak-cacak aja begini pakai sendok. Nah terus pakai sedotan, jadi dia tuh cepet hancur guys. Enak banget asli, creamy banget. Aroma kopinya tuh wangi banget sumpah. Diseruput-seruput begitu, langsung seger well. Jadi ini sih ngopi tapi tinggi serat. Pokoknya lezat dan enak banget guys. Apaan itu ya? Oh, karamel. Kayak dibikin kemoyaki ya? Mendidih sampai meletus-meletus begitu. Jadinya bagus banget. Ikannya enak banget itu bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya weh. Gula, sirup jagung. Dan ini kertas kayak kertas roti gitu. Aku tata bikin jeglongan begini aja. Aku pakai teflon jadul aja. Walaupun teflonnya jelek kepet tapi nggak pernah gosong guys. Gulanya aku pakai 100 gram. Sirup jagung 50 ml. Tambahin air sekitar 2 sendok lah ya. Terus kita kongsrang-kangsreng dulu sampai gulanya benar-benar mencair seperti ini aja well. Matikan kompor lalu tuangkan baking soda secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai merata banget. Tuang di mangkok yang udah dilapisin kertas. Jadi dia tuh langsung melembung-melembung demplon begitu tuh guys. Pokoknya beliau tuh mengembang gitu well. Tapi lama-lama kok jadi kempes, jeglong begini masa. Perlahan-lahan dia jadi kisut, kirut, keriput gitu well. Nah ini udah adem dan keras, kita kopet-kopet aja kertasnya. Tapi lengket loh, kurang ajar. Jadi kertasnya tuh masih menempel di pantatnya guys. Aku pelan-pelan kopet-kopet aja. Ya udahlah susah, aku belah aja. Dia tuh jadi bersarang semut gitu loh, bolong-bolong tuh. Jadi bentukannya kayak kemoyaki gitu well. Tapi ini kertasnya susah banget dilepasnya pada nempel begini. Langsung aja masukin ke mulut mungil, pengen tahu rasanya. Jadi dia tuh rasanya kayak permen tapi renyah guys. Apa itu disumpel-sumpelin ke telur? Oh daging-dagingan ya. Direbus. Kayaknya enak banget itu bikin sop. Bikin aja. Langsung aja aku pakai 2 butir telur. Nah sumpelannya aku pakai daging guys yang udah mateng. Lanjut kita eksekusi well. Ini aku pakai telur omega yang kenceng itu. Tuh kan bagus banget bentukannya. Langsung aja aku sumpel-sumpelin dagingnya ke dalamnya. Malah langsung bocor, kurang ajar. Allah, udah melebar hampar-hamparan ini sialan. Harusnya tuh dilobangin dulu ya, tengahnya ya. Halah, udah deh. Langsung aja aku cemplungin aja ke air bumbunya. Ini aku pakai air bumbu bakso. Jelek banget. Aku coba yang kedua kalinya Ini telurnya asli loh, bagus banget. Aku lobangin tengahnya sedikit, lalu masukin daging-dagingnya. Ini pelan-pelan aja biar nggak bocor kayak tadi. Halah, bocor-bocor juga nih, malah lebar ini kampret. Udah, aku bosan ikut eksperimen kayak gini nih. Langsung cemplungin aja ke air kaldu yang tadi. Dia tuh langsung cepat mateng loh. Sendok aja mateng kayak gini. Ampun, serem banget ini. Jadinya serem banget loh. Ademkan dulu Coba cicipin, masukin ke mulut mungil. Enak loh padahal.
Apa itu? Oh, jari tangan ya. Halloween dari sosis. Coba aku bikin aja. Aku pakai roti yang bergaris-garis jadi berasa kayak bahan berat gitu. Sosis kita cetak-cetak kayak bikin kayak tempatnya kuku dulu. Kurang lebih kayak gini deh. Nah terus bikin keretan-keretan jari tangannya gitu ya kurang lebih kayak gini guys. Lanjut aku bikin kukunya dari kertas karton aja. Aku bikin lancip-lancip aja kayak gini. Langsung diselipin begini aja Nah tuh kan jari berkuku runcing. Ya jadinya kurang lebih beginilah guys. Roti udah dibelah, kita kucurin saus. Lanjut kita pasang-pasang di sini. Dari semuanya berurutan kita tata. Jari jempol terakhir. Lanjut dikucurin saus lagi. Dan ditutup lagi dengan roti. Lanjut bikin tangannya orang lagi. Ceritanya tangan kiri semua gitu guys. Seperti biasa kita pasang-pasang semuanya. Dan kita kucurin saus lagi dan ditutup. Saus ini pura-puranya darah gitu. Kita ciprat-cipratin di dekat kuku. Jadi kayak kelihatan serem gitu Jadi deh Halloween-Halloweenan. Tapi kayak agak-agak beneran loh. Ini bahan makannya roti, sosis, saus. Masukin ke mulut mungil. Agak serem loh. Apa itu dibuka ya? Kentos kayaknya. Oh iya lagi pada musim kentos. Kentos kelapa ini rasanya enak banget loh. Nih aku dapat dari orang Kuningan nih. Ini namanya Arbi anak Kuningan. Dia nganterin kelapa tumbuh ke rumah. Oh effort banget kan ya. Ini bapaknya Arbi lagi buka-buka kulit kelapa. Dibantuin Arbi juga. Singkat cerita udah terkupas kulit tepesnya itu. Lanjut dibuka-buka lagi kulit cangkangnya yang keras itu Nah udah kebuka semua, tinggal kita belah aja. Tapi rasanya enteng banget, kira-kira ada kentosnya enggak ya? Seset-seset, kopet-kopet langsung belah aja. Wow, kentosnya tuh memenuhi dalamnya kelapa itu guys. Mulus banget lagi. Kopet-kopet lagi kelapanya yang masih menempel. Ini cakep banget asli, perfect gitu, nggak ada cacat. Nggak sabar, penasaran, pengen tahu rasanya, langsung aja dibelah. Setelah dibuka tuh dalamnya kayak apa itu ya? Ulen gitu kelihatannya. Di dalamnya begini tapi luarnya tuh bagus banget tuh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Rasanya tuh kayak kempos gimana gitu ya. Kayak kapuk. Iya bener kayak kapuk. Nah terus dibawain lagi nih yang kecil. Bener-bener effort banget dah. Emang gak enak. Aku busuk mana ya? Busuk. Nah tinggal satu lagi yang kecil nih. Ini manis. Kalau yang kecil ini manis banget, asli enak banget.